PSG akhirnya resmi mengumumkan perekrutan bek serbabisa Lucas Hernandez dari Bayern Munchen. Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, PSG menyatakan bahwa Lucas Hernandez mendapat kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga tanggal 30 Juni tahun 2028 mendatang. Meski tak disebutkan secara detail, tetapi media-media Eropa mengklaim bahwa PSG harus merogoh kocek senilai 50 juta euro untuk memboyong Lucas Hernandez ke Parc des Princes. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Fred mulai khawatir soal menit bermainnya di musim depan. Besar kemungkinan jumlah akan berkurang drastis dari musim 2022-2023 yang mencatatkan total 56 laga. Hal itu disebabkan dengan kedatangan Mason Mount. Pemain yang didatangkan dari Chelsea itu diproyeksikan jadi pemain utama di lini tengah Manchester United. Untungnya Fred sudah punya peminat. Ada dua tim yang disebutkan Romano tertarik menggunakan jasa gelandang berusia 30 tahun tersebut. Fulham jadi tim pertama yang benar-benar tertarik. Tawaran pertama mereka sempat ditolak, tetapi cukup yakin di tawaran kedua akan diterima. Ada juga sejumlah klub Arab Saudi yang mau memboyongnya keluar Eropa. Kabarnya Manchester City masih mencari gelandang baru lagi. Mereka disebut menunjukkan gelagat akan memulangkan Romeo Lavia dari Southampton. Kabar ini dilansir oleh Manchester Evening News. Lavia sendiri sebelumnya memang pernah memperkuat City. Ia pemain didikan Akademi City. Ia juga sempat dipromosikan ke skuad utama The Citizen tapi tak mendapat kesempatan bermain di tim asuhan Pep Guardiola. City kemudian melepasnya ke Southampton pada musim panas 2022. Tapi The Citizen punya klausul khusus yang membuat mereka bisa membeli kembali Lavia pada tahun 2024 mendatang. Namun hal tersebut tak menghalangi mereka untuk memboyongnya lebih cepat ke Etihad. Rumor kedatangan Paulo Dybala ke Chelsea dikomentari oleh Thiago Silva. Menurutnya, Dybala akan sangat cocok bergabung dengan The Blues. Silva menilai, Dybala jadi sosok yang layak untuk didatangkan oleh Chelsea. Kualitas mantan pemain Juventus itu tidak bisa diragukan. Dia adalah pemain yang top, itu akan jadi rekrutan fantastis untuk Chelsea. Dia juga bakal cocok di sana. Saya menyukai ide transfer ini, katanya kepada Sky Sports. Tottenham Hotspur dikabarkan terus memantau perkembangan yang terjadi pada bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, yang mungkin akan meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Kontrak Cucurella dengan Chelsea berlangsung hingga musim panas 2028. Namun ada beberapa dugaan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut dapat dibuang sebagai bagian dari eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh Chelsea. Dengan masa depan yang masih dipertanyakan, Football Transfers mengklaim bahwa Tottenham bisa jadi siap untuk menawarkan Cucurella sebuah jalan keluar dari Stamford Bridge. Bayern Munich masih belum menyerah dalam perburuan bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Dilansir dari Bavarian Football Works, manajemen Die Roten berusaha memberikan tawaran terbaiknya pada Kane demi menariknya ke Jerman. Bayern Munich akan menyediakan tempat tinggal untuk Kane dan keluarganya, menyiapkan sekolah bagi ketiga anaknya, les bahasa, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Dilaporkan bahwa Bayern Munich telah mengajukan tawaran sebesar 82 juta euro kepada manajemen The Lily-Whites sebagai tawaran terakhir. Apabila tawaran ini masih belum diterima juga oleh The Lily-Whites, Bayern Munich akan berhenti mendekati Kane. Menurut laporan dari L'Equipe, Mauro Icardi akan menjadi salah satu pemain yang akan hengkang dari PSG dalam waktu dekat. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu dipinjamkan ke Galatasaray pada musim 2022-23. Raksasa sepak bola Turki itu nampak berminat untuk merekrut Icardi secara permanen. Kedua klub disebut akan mencapai kesepakatan transfer dengan nilai 10 juta euro. Saga transfer Kylian Mbappe di PSG masih panas. Terkini, menurut kabar dari Italia, andai klub Prancis tersebut jadi melepas sang striker, maka mereka akan menjadikan Victor Osimhen dari Napoli sebagai target utama. Jika PSG berhasil menjual Mbappe musim panas ini, maka mereka tentu harus mencari pengganti. Menurut La Gazzetta dello Sport, target utama PSG untuk gantikan Mbappe adalah Osimhen dari Napoli. Media Italia itu mengklaim bahwa PSG sudah mencoba menawar striker 24 tahun Nigeria itu seharga 100 juta euro tapi Napoli menolaknya. Napoli mematok harga 180 juta euro.
Harga Osimhen itu bakal bisa ditebus PSG jika mereka sukses menjual Mbappe. Paulo Dybala buka suara mengenai masa depannya di AS Roma. Penyerang Argentina 29 tahun itu mengatakan kalau dia akan tetap memperkuat Giallorossi di musim 2023-2024. Rumor seputar Dybala belakangan ini bertiup cukup kencang. Dia dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa. Ada dua klub Inggris yang dikabarkan berminat kepadanya, yakni Manchester United dan Chelsea. Selain dua klub itu, ada pula raksasa Jerman, Bayern Munchen, yang disebut-sebut berencana meminangnya dari Roma musim panas ini. Tentu saja, saya bahagia berada di Roma, kata Dybala kepada La Roma 24. Seperti dikutip oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Apakah saya akan tetap di sini? Ya, kami akan mulai berlatih besok, imbuhnya. Kabar hengkangnya Eric Garcia dari Barca kian kencang. Ketika pihak klub mendatangkan Inigo Martinez, Barca diklaim mencoba menawarkan jasa bek berpaspor Spanyol itu ke Juventus di jendela transfer musim panas ini. Meski demikian, Football Espana memberikan kabar lain. Kini, Xavi justru disinyalir tak memiliki ketertarikan untuk melepas Garcia dalam waktu dekat ini, karena masih terus memberikan kesempatan kepadanya. Walau musim 2022-23 lalu jarang diberi kesempatan bermain sebagai starter, pelatih berusia 43 tahun tersebut tetap akan membutuhkannya sebagai pelapis di sektor pertahanan dan berkemungkinan mulai sering jalani peran dalam posisi gelandang bertahan. Peluang untuk melihat Pogba hengkang sepertinya cukup terbuka. Menurut laporan terbaru dari GIFN, Al-Ittihad sudah mengajukan tawaran kontrak senilai 100 juta euro untuk 3 musim ke depan. Tak hanya itu, Pogba juga saat ini tengah berada di Jeddah, Arab Saudi dan sudah berkunjung ke pusat latihan klub. Juventus sepertinya juga tak menutup peluang untuk melepas Pogba. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pemain berpaspor Prancis itu sudah masuk dalam daftar jual dan akan dilepas jika ada tawaran yang sesuai. Paris Saint-Germain ikut meramaikan perburuan kiper senior Prancis, Hugo Lloris. Les Parisiens ingin memulangkan Lloris ke tanah kelahirannya, namun dilaporkan bahwa Tottenham Hotspur akan meminta biaya transfer atas jasa sang kiper. Meski tampil kurang baik musim lalu, bukan berarti Lloris sepi peminat. Sang kiper menerima tawaran dari Inter Milan, juga dari tim masa kecilnya, Nice. Tak hanya itu, Lloris juga menerima tawaran fantastis dari tim asal Arab Saudi. PSG berniat memboyong Lloris untuk jadi pelapis Gianluigi Donnarumma. Sebagai kiper berpengalaman, Lloris jelas bisa jadi sosok yang tepat untuk membantu PSG bermain di Liga Champions musim depan. Walaupun tak lagi dibutuhkan, bukan berarti Tottenham akan melepas Lloris begitu saja. Pasalnya Lloris masih punya kontrak selama 1 musim bersama The Lily-Whites sehingga masuk akal apabila PSG harus menggelontorkan dana untuk mendaratkan kiper senior Prancis tersebut ke Parc des Princes. Barcelona dibuat lega dengan Ousmane Dembele. Dikabarkan sang pemain memilih tetap berkarir di Camp Nou. Seperti yang diketahui, kontrak Dembele bersama klub sepak bola asal Katalan menyisakan 12 bulan lagi alias tersisa 1 musim lagi. Situasi ini langsung menarik sejumlah klub besar, di mana salah satunya adalah PSG. Ousmane Dembele bisa meninggalkan raksasa Liga Spanyol itu sebesar 50 juta euro atau setara 829 miliar rupiah sebelum akhir Juli. Akan tetapi ia terbuka bertahan meskipun ada minat dari PSG, dengan kontraknya mau berakhir. Barcelona pun siap menyodorkan kontrak baru untuk pemain sepak bola asal Perancis tersebut. Diberitakan oleh AS, bahwa Barcelona sangat yakin bisa mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun dalam beberapa pekan mendatang.